lombakem.com, gaya baru mahasiswa dan pemuda membangun desa. Jangan lupa subscribe ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Karoni, presenter kesayangan Anda. Hari ini saya ditemani oleh Rektor Universitas Ilmu Rinjani yang baru saja beberapa bulan yang lalu beliau berkunjung ke Israel atau Palestina untuk melihat bagaimana dinamika sebenarnya di tempat itu. Baik Pak Rektor, saya cukup menarik sebenarnya begitu membahas Israel dan Palestina hari ini yang tidak pernah selesai konfliknya di Timur Tengah. Itu merupakan konflik yang paling lama dan tidak akan pernah ada ujung tombaknya. Kemudian bagaimana sejarahnya menurut pandangan Bapak di tempat itu sehingga terjadi ini Israel datang situ. Kalau menurut sejarah Israel tidak pernah ada tanahnya tapi belum ada negaranya saat ini. Jadi kalau membahas soal Israel itu ya kita membahas soal yang ada sekarang saja ya. Tidak usah kita membahas terlalu jauh berkuda-kuda yang ada sekarang. Apa yang ada sekarang? Ada negara Israel sekarang. Sudah 70 tahun lebih usianya, sejak 1948. Negara itu ada. Walaupun dalam sejarah negara itu berdarah-darah dengan mengusir sejumlah besar orang Palestina, tapi ini keputusan dunia yang berkuasa sekarang ya, dialah yang melindungi Israel itu sampai sekarang ya, seperti Amerika. Maka itu ada kaitan yang dari itu ya. Amerika ini selalu membuat ulah ya, dan jangan sampai kita tidak mengerti tentang itu ya. Jadi dia ada sekarang sebagai satu negara yang punya kekuasaan, punya kedaulatan dengan wilayah tertentu yang diakui secara internasional. Ya. Itu Israel sekarang. Nah, isunya begini Pak, yang menarik itu bahwa banyak bangsa mengutuk seakan-akan dari luar. Dan soal isu misalnya soal aneksasi di tepi barat Palestina oleh Israel. Ini bagaimana? Ya, itu saya heran, sudah lama saya heran ya pada negara-negara Islam ini ya. Kerjanya hanya mengutuk Israel. Ya, dia membela orang Palestina lalu mengutuk Israel. Apakah benar Anda membela orang Palestina dengan cara mengutuk Israel? Ini harus dipikirkan ya. Karena biarpun Anda mengutuk Israel sudah 70 tahun, orang Palestina tetap menderita. Jadi apakah Anda terus membiarkan orang Palestina menderita dengan cara mengutuk Israel? Ya. Jadi kalau Anda betul membela orang Palestina, orang Palestina itu ada berdampingan dengan orang Israel di sana. Kenapa Anda tidak berdialog dengan Israel itu untuk menyelesaikan masalah Palestina dengan Israel? Tapi bukan dari kejauhan Anda mengutuk ya. Ini bukankah ini kita diketawain oleh orang Israel? Kutuk saya tapi saya menguasai orang Palestina. Kan mungkin Anda mengatakan, oh ya karena kami tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Biarpun kamu tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, tapi kamu boleh berdialog untuk menyelesaikan masalah Palestina. Ini sesuai dengan tulisan saya. Karena itu kalau orang menyebut mau melakukan aneksasi terhadap Israel, dia sudah melakukan aneksasi. Kita pergi ke Yerusalem, kita pergi ke Masjid Al-Aqsa. Tentara Israel di sana yang mengatur kita boleh atau tidak masuk. Kita pergi ke Hebron, ke makam Nabi Ibrahim. Tentara Israel sudah ada di sana. Jadi apa yang Anda katakan mau menganeksasi? Dia sudah menganeksasi. Iya. Nah, yang menarik ada solusi di mana mencoba upaya dialog dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina.
Lalu siapa? Ini kan tidak mungkin dua negara ini, mereka akan terus bertentangan. Jadi memang di situ ada otoritas Palestina ya, ibu kotanya di Ramallah ya, tapi namanya salah saja. Di mana kedudukan Lembah Yordan, kedudukan di barat itu, dia sudah di dalam kontrol Israel ya. Jadi kalau negara-negara Islam ini betul mau mendukung Palestina, ini menurut pendapat saya ya, tidak ada jalan lain, Anda harus berdialog dengan Israel. Kalau kita hanya melontarkan membela Palestina dari kejauhan, orang Israel itu senang dia, ya dia mengatakan orang tidak berani lawan saya, orang-orang Islam katanya kan malu kita ya. Dia tidak berani hanya dari jauh-jauh, biarin aja. Nah ini jangan sampai pandangan orang Israel itu begitu, karena dia hanya kita berani dari kejauhan membela Palestina, demo sana sini, dia ketawa saja orang Israel ya. Nanti kita dikatakan jegol, teriak saja di sana. Nah oleh karena itu menurut saya harus ada dialog, keras dialognya ya. Jangan kamu macam-macam, tapi dialog langsung duduk sana dengan Israel itu. Kamu katanya mau mengambil tepi barat ya, tidak bisa. Tapi dialog itu sendiri sebagai sumbangan bahwa dia dihargai ya, sama kedudukan. Mungkin dia lebih merasa terhormat dan kita juga merasa dihormati. Ini yang saya sarankan dari dulu ya. Jangan Anda membuat bertambah panjang penderitaan orang Palestina itu dengan Anda berkuat-kuat dari jauh ya. Karena dia tetap menderita. Orang Palestina sangat menderita, menurut penglihatan saya sangat menderita dan dalam ketakutan. Ini saya lihat sendiri ya. Iya. Nah Pak, jadi di sisi lain ada persatuan yang tidak ada di kalangan umat Islam yang sehingga ini yang coba kita lihat, sehingga apa pandangan Bapak sendiri kenapa dia tidak bersatu? Misalnya negara-negara Arab, sebagian besar negara Arab ya sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya Turki sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel, Yordania juga begitu, Mesir juga begitu ya. Arab Saudi itu sering melakukan pertemuan rahasia dan Israel. Kita paling jauh di sini itu, kita yang paling gencar membela Israel itu bagus ya, tetapi tidak bisa kalau hanya dengan suara dan kata-kata ya. Harus ada aktivitas diplomatik yang kita lakukan, bukan hanya berbicara di Dewan Keamanan PBB atau di Perserikatan Bangsa-Bangsa saja. Itu orangnya doang misalnya itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Jadi silahkan berdialog menurut saya. Ini pandangan saya pribadi ya. Harus berdialog. Ya. Baik. Intinya. Jadi kalau ada Iran mengancam-ngancam, dia hanya mengancam-ngancam saja ya. Dia tidak kuat akan melawan Israel sendirian ya. Karena negara-negara yang lain itu jauh, misalnya orang negara di Pakistan, di Bangladesh, di Indonesia, di Malaysia itu ya paling kita bisa mengatakan mendukung Palestina, tapi harus nyata kita mendukung Palestina ya. Ya Pak, saya hubungkan dengan tulisan Bapak yang mengatakan bahwa ada partai Arab di dalam di Israel sendiri. Ya. Itu salah satu bukti bahwa orang Arab Palestina itu di Israel itu dia tidak bersatu kan? Ya, ada partai Arab Israel ya, berarti ada banyak orang Arab juga menjadi orang Palestina juga menjadi warga negara Israel kan? Kan anjuran saya itu coba ikutin saja, itu nanti menjadi partai besar kan, lama-lama menjadi besar dan dia bisa mengontrol Palestina kan? Itu anjuran saya itu tetap berlaku ya. Cobalah orang Arab Palestina bersatu. Orang Palestina sendiri masih pecah antara Ismail Haniyah dengan Abbas ya, antara PLO dengan Hamas. Lalu dia membagi tepi barat itu antara Gaza dengan tepi barat yang lain. Jadi ini selesaikan dulu ya. Saya kira itu ya yang harus menjadi pandangan kita secara internasional ya. Baik, Risa, dengan Anda berada, kita di ujung dialog.
kita melihat memang Palestina menjadi daerah atau negara yang tidak bisa selesaikan konfliknya sampai kapanpun, kecuali harus melalui dialog-dialog yang mungkin harus diinisiasi oleh pihak ketiga, apakah itu PBB atau lembaga-lembaga besar dunia. Mungkin ini saja dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but the spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. We will not go down in the night without a fight. Without a fight, you can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in the night without a fight. We will not go down. We will not go down in Gaza tonight.